Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di Minggu tanggal 19 April 2020 saat ini. Perkenankan saya menyapa seluruh majelis dan jemaat POUK Sangatta Baru dan semua yang mengikuti proses ibadah ini. Sekalipun kita masih ada dalam masa krusial ini, namun kita percaya bahwa persekutuan kita yang indah dengan Tuhan semakin terjalin dengan indah. Karena itu, marilah kita masuk dan sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita menyanyikan pujian, bernyanyi bagi Tuhan dan pujilah namanya. Dalam pujian pelengkap Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan kami undang berdiri. Kita tabiskan ibadah kita. Sekalipun langit dan bumi akan berlalu, kasih karunia dan damai sejahtera Allah tetap menyertai kita. Dialah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau memberi kami jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dengarkanlah nats pembimbing dalam ibadah saat ini, terambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Nats pembimbing terambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya,
yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah nats pembimbing bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Adalah baik datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati untuk mengaku, menyesali, dan memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Umat Tuhan dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau. Kami gagal berjalan di dalam kasih dan cinta-Mu. Kami sudah tidak berakal budi, menyeleweng dan mengkhianati kasih-Mu. Hari-hari kami berlalu tanpa arti dan tanpa harap. Kami merancang kejahatan di dalam hati, melahirkan dosa di dalam pikiran. Sungguh ya Allah, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Sungguh ya Allah, kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kita nyatakan kerendahan hati kita dalam pengakuan dosa dengan mengkidungkan pujian Kidung Jemaat 26 bait 2 dan 4. Mampirlah dengar doaku.
Karena kita telah mengaku dengan sungguh-sungguh akan dosa-dosa kita, maka Allah yang adalah Rahmani berkenan mengampuni. Karena itu dengarlah dan sambutlah berita anugerah Allah yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Meresponi berita anugerah Allah, mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 36, bait yang ketiga dan keempat, Dihapuskan Dosaku. Umat Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri. Marilah kita tidak menyia-nyiakan kasih Allah dengan mengisi hidup yang telah diselamatkan ini berdasarkan perintah-perintahnya yang tertulis di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan sebagai amanat hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi duta-duta pembawa damai sejahtera. Kita meresponi amanat hidup baru sebagai kesanggupan kita untuk menjadi duta Kristus. Kita naikkan pujian nyanyian Kidung Baru 34, bait yang pertama dan ketiga, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Amen.
Tuhan dipersilakan duduk. Kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, firman yang meneguhkan dan menguatkan kami di dalam kami menjalani seluruh kehidupan kami. Dalam situasi krusial ini, mengizinkan kami memperbanyak waktu bersama dengan keluarga membangun mezbah Allah, dan firman Tuhan yang akan menuntun kami saat ini, biarlah itu tetap menjadi suluh dan pelita dalam langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami tetap fokus kepada-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala kuasa iblis yang akan merampas sukacita kami dalam persekutuan ini, secara khusus merampas benih firman-Mu dari kami. Semua kuasa iblis kami tolak dalam nama Yesus. Diamkan semua suara yang tidak berasal daripada-Mu. Berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami semua telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bersama-sama kita membuka Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia dan diberkatilah setiap kita yang membaca, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Shalom. Kekasih Tuhan, dalam bacaan kita di minggu ini, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 memberi kita tema, yaitu menjadi duta damai sejahtera. Sekali lagi tema yang akan kita renungkan yaitu menjadi duta damai sejahtera. Sedikit review tentang peristiwa yang dilaporkan dalam bacaan ini, yaitu setelah Yesus bangkit, menanti masa kenaikannya ke sorga. Firman Tuhan mencatat ada beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tentu dengan tujuan untuk memulihkan dan meneguhkan kembali iman murid-muridnya. Kalau kita merunut peristiwa ini, dimulai dari mereka yang pergi ke kubur untuk merempah-rempahi jenazah Yesus. Mereka menjumpai kubur Yesus yang telah kosong. Ditambah lagi jati diri mereka sebagai murid Kristus jauh berbeda dengan keadaan kehidupan orang-orang Yahudi kala itu. Wajar jika murid-muridnya merasa ketakutan, merasa khawatir, bahkan meragukan guru yang selama ini bersama dengan mereka. Namun jika kita melihat alasan ketakutan mereka adalah hal yang sepele, hanya karena mereka lupa pada waktu di Galilea Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa Anak Manusia akan diserahkan, mati, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit kembali dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kronologis ini seperti yang dilaporkan oleh bacaan kita, membuat para murid ketakutan, bahkan mereka berkumpul di suatu ruangan yang terkunci. Tentu para murid yang berkumpul di situ di luar daripada Thomas dan Yudas tentunya yang telah mengkhianati Yesus. Dalam mereka berkumpul di ruangan terkunci,
suasana yang tegang dan ketakutan. Dalam kondisi itulah Yesus tiba-tiba muncul menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dengan hadirnya Yesus di tengah-tengah mereka, suasana yang tegang akhirnya mencair menjadi murid-murid itu bersukacita karena melihat Tuhan Yesus. Perubahan dari tegang, takut menjadi sukacita. Ini kita sebut merupakan bukti ada damai sejahtera dalam diri para murid. Kemudian bacaan kita melaporkan 8 hari kemudian para murid, tentunya Thomas pun sudah hadir, berkumpul kembali di ruangan yang sama. Yesus juga hadir menampakkan diri kepada mereka. Dalam pertemuan yang kedua ini, Yesus mempersilahkan Thomas untuk mencucukkan jarinya di lambung Tuhan Yesus jika itu dianggap Thomas bisa percaya. Nah, saudara-saudara, dalam kisah Thomas ini kelihatannya Yesus sedang memampukan Thomas untuk percaya kepada berita kebangkitan Yesus. Yang kalau kita mau melihat jawaban daripada Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Melalui peristiwa ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada para murid, termasuk orang percaya masa kini, bahwa iman pemberian Tuhan perlu direspon dengan rasa percaya yang timbul dari diri umatnya. Percaya yang dimaksudkan di sini tidak terkait dengan melihat bukti atau harus melihat Yesus dengan mata kepala baru percaya. Namun percaya adalah respon pribadi. Karena itu hal ini penting. Percaya yang merupakan respon pribadi yang lahir dari dalam diri umat itu sendiri menjadi sangat penting agar pesan damai sejahtera dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh orang banyak. Atau dapat kita sebutkan bahwa sebelum menjadi duta, agen atau saksi, terlebih dahulu kita harus berdamai sejahtera dengan diri sendiri. Saudara-saudara, terkait dengan tema menjadi duta damai sejahtera. Kata duta dapat dipahami sama dengan agen, saksi, utusan yang diutus. Siapa itu? Ialah para murid dalam konteks kala itu dan seluruh orang percaya dalam konteks masa kini. Siapa yang mengutus? Yaitu Tuhan Yesus yang telah bangkit. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Nah, saudara-saudara, kita akan memahami apa tugas kita sebagai duta, agen, saksi. Kita lihat dalam bacaan kita,
Ada 3 kali Yesus mengatakan damai sejahtera. Pada ayat yang ke-19, 20 dan 26. Apa itu damai sejahtera? Bukan seperti damai sejahtera yang dipahami oleh orang-orang banyak masa kini. Mereka memahami damai sejahtera itu memiliki harta yang mumpuni, memiliki kekuatan kesehatan, memiliki jabatan-jabatan yang tinggi. Mereka memandang damai sejahtera itu orang-orang yang tidak punya masalah, orang-orang yang tidak memiliki hutang piutang. Tidak sepicik itu kita memahami damai sejahtera. Kalau kita mau melihat damai sejahtera, dalam bahasa Ibrani disebut Shalom, dalam bahasa Yunani disebut dengan eirene. Kedua kata ini memiliki arti yang sama. Damai, perdamaian, damai sejahtera itu sendiri, keserasian, ketertiban, keharmonisan, bahkan selamat. Semua inilah yang diinginkan oleh Yesus untuk dialami oleh semua orang yang tetap teguh beriman kepadanya. Satu kata, baik itu Shalom maupun eirene, damai sejahtera, tetapi sangat dalam implementasinya. Dan itu melibatkan keteraturan tatanan hidup. Yesus ingin umat manusia mengalami hidup dalam damai, berdamai satu dengan yang lain, hidup tertib mengikuti seluruh aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita mengarah kepada kehidupan yang kekal kelak. Yesus ingin agar umat-umatnya memiliki keserasian dan keharmonisan dalam hidup. Bahkan Tuhan Yesus menghendaki semua manusia diselamatkan. Yesus rindu umatnya tetap mengandalkannya. Yesus rindu umatnya tetap percaya kepadanya. Bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang bangkit, naik ke sorga, tetapi percaya bahwa Dialah Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, sanggup memberkati, sanggup menyelamatkan kita. Pada ayat yang ke-30 sampai 31, kita dipanggil, diutus sebagai saksi atas karya Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Sehingga kita dan setiap orang yang percaya berdiam di rumahnya yang kekal. Nah, saudara-saudara, Yesus tahu bahwa menjadi duta, agen, saksi damai sejahtera memang bukan perkara mudah. Ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang mungkin harus dilakukan. Seperti Yesus dalam misi untuk memberikan damai sejahtera bagi umatnya, Ia membayar harga dan melakukan pengorbanan yang besar yang tiada taranya dengan menyerahkan nyawanya sampai ke kayu salib.
Nah saudara-saudara, Yesus, karena itulah Yesus memberikan karunia Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan tentu kepada semua orang percaya masa kini, untuk menuntun, membimbing, menolong, bahkan memperlengkapi para murid dan orang-orang yang percaya untuk mewartakan, mewujudkan damai sejahtera di dunia ini. Nah saudara-saudara, bagaimana kita menjadi duta damai sejahtera? Kalau kita mau melihat pada ayat yang ke-30 sampai 31, menggiring semua orang yang percaya untuk mengingat bahwa salah satu panggilan dan tujuan Allah menciptakan dan menempatkan umat percaya di dunia ini adalah supaya kita menjadi saksinya melalui seluruh eksistensi hidup kita, memproklamirkan karya dan kasih Allah. Karena itu dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16 ditutup dengan hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang supaya mereka memuliakan Bapamu. Bahkan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga saudara-saudaraku, semua orang yang belum percaya kepada Allah, mereka dapat percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan mereka pun diselamatkan. Diselamatkan merupakan bagian daripada pengertian shalom ataupun eirene. Kemudian, bagaimana kita menjadi duta Kristus? Yang kedua saya mau katakan, dikatakan bahwa manusia adalah masterpiece of God. Semua karya Allah menjadi sebuah pembuktian yang tidak terbantahkan untuk disebut sebagai mujizat Allah, perbuatan Allah yang ajaib. Nah, pengutusan itu tidak boleh berhenti sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Sebab pada ayat yang ke-30 sampai 31 mengatakan, karya Allah yang mau diberitakan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Dikatakan masih banyak yang belum dicatat. Dalam penafsiran, jika karya Yesus itu dituliskan semua dengan mengandaikan langit jadi kertasnya, takkan mampu untuk memuatnya. Seperti dalam pujian NKB 17 ayat yang ketiga, dikatakan dalam pujian itu, andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Karena itu saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, maukah, siapkah kita untuk menjadi duta Kristus di dunia ini? Ingat saudara-saudara, masih begitu banyak orang di dunia ini yang menjalani kehidupan dengan kekeringan rohani, kerapuhan iman, atau kalau boleh saya mau katakan, tuaian banyak tetapi penuai yang kurang. Saya percaya saudara-saudara, kehadiran kita di dunia ini benar-benar menjawab panggilan Allah. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, siapa yang akan kuutus? Dengan iman kita akan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin saudara-saudaraku.
Jangan sampai sebaliknya terjadi. Kita orang percaya dihadirkan di tengah-tengah dunia ini bukan menjadi pembawa shalom Allah, bukan menjadi pembawa damai sejahtera Allah, tetapi justru kehadiran kita menciptakan hoaks, menciptakan perseteruan antara sesama yang satu dengan yang lain. Bahkan kehadiran kita yang tidak mampu berdamai dengan orang lain yang menyakiti kita, yang tidak mampu berdamai dengan diri sendiri, dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai itu terjadi dalam penugasan orang-orang percaya sebagai duta damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi melalui perenungan ini membawa kita untuk bersama-sama mengambil komitmen. Dengan iman kita akan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakai diriku, pakai seluruh anggota keluargaku untuk dapat menjadi duta damai sejahtera, menghadirkan shalom Allah, menghadirkan dampak positif bagi semua orang, dimulai dari rumah tangga kita masing-masing, dalam lingkungan di mana kita berada, di tengah bangsa di mana Tuhan menghadirkan kita, bahkan di seluruh muka bumi ini. Saya percaya kita semua akan berkomitmen dengan iman melalui pujian NKB 210 bait yang kelima. Saya rindu kita nyanyikan bersama. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, tak untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku. Kembali kita akan meresponi firman Tuhan dengan mengkidungkan pujian Kidung Jemaat 249 bait pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan.
Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita menaikkan setiap doa-doa kita, dan saudara-saudara dapat berdoa di dalam hati, menaikkan doa yang ingin saudara-saudara sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah dibentangkan bagi kami, mengajari kami bahwa Engkau mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini melalui atau mulai dari keluarga kami masing-masing. Karena itu kami mohon kepadamu, ini hidup kami, pakailah kami Tuhan untuk menghadirkan shalom Allah. Pakailah kami Tuhan sebagai duta saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Janganlah kasih karunia-Mu meninggalkan kami semua. Ya Tuhan, kini kami bersyukur kepadamu bersama dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun mulai dari tanggal 5 April sampai dengan 19 April. Baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur bersama dengan Saudara Peter Billy Sahat Sinaga, anak Gabriel Pasca Lumban Raja, Ibu Adolfina Sande, Saudari Heni Ratna Dewi, Ibu Dame Maria Triharta Bakara, Ibu Ikawati Rosita Hutagaul, Bapak Luhat, Saudara Jeffrey Sulkarnain, anak Aprilino Lumobi Batista, Ibu Erika M. Siagian, Saudari Aprilia Amahoru, anak Sergio Rehuel Bulo, Saudari Yohana Kresa Damanik, Saudara Hermanto Tambunan, Bapak Victor Ranu Layuk Alo, Saudara Hiskia Aharon Paskalis, Bapak Sahat Gonggom P. Tambunan, anak Renata Patricia, Ibu Kardenia Samantha, Ibu Helida Sitompul, Saudara Valentino, Ibu Katrina Ratnasari, keluarga Bapak Altur Sihombing, keluarga Bapak Hakim Judika Hasibuan, keluarga Bapak Erianto Lumban Raja. Berkatilah umat-umat-Mu ini terus dengan kekuatan kesehatan umur panjang, keharmonisan, kerukunan, kebahagiaan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berkatilah seluruh langkah kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Nathan Tandirerung dan Ibu Grace Mawe yang dianugerahkan seorang anak perempuan dalam proses operasi sesar pada tanggal 26 Maret 2020. Diberi nama anak kekasih mereka, yaitu anak Naomi Mercy Tandirerung. Bersyukur untuk kesehatan ibu dan anak, dan proses pemulihan kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah anak-anak kekasih mereka. Demikian juga kami berdoa bersama dengan Bapak Benyamin Pohan Simanjuntak, dengan Ibu Maria Hutagaul dalam proses operasi sesar anak kekasih mereka yang diberi nama Katelia Bianca Pohan. Kami
berduka bersama dengan keluarga Bapak Benyamin dan juga Ibu Maria, di mana buah hati mereka yang mereka nantikan Engkau panggil pulang ke pangkuanmu. Bersyukur untuk proses pemakaman telah berjalan dengan baik, dan biarlah kedua hamba-Mu ini, Bapak Benyamin dan Ibu Maria, bersama dengan keluarga besar Bapak Hutagaul, Kasmin Hutagaul, dan Ibu Nurlinda Panjaitan, mereka tidak akan berduka sebagaimana anak-anak dunia berduka, tetapi mereka akan berduka sebagaimana anak-anak Tuhan berduka, memiliki pengharapan bahwa kekasih mereka, anak kekasih mereka, cucu kekasih mereka yang telah Engkau panggil pulang ke pangkuanmu akan berjumpa dengan kami semua kelak bersama dengan anak kekasih kami ini di rumah-Mu yang baka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pemulihan dari Ibu Maria Hutagaul. Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan kesehatan baginya untuk menjalankan seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan baginya. Demikian juga kami bersyukur kepadamu bersama dengan kedua kekasih kami, keluarga Bapak Agus Sulistyo dan Ibu Ria Riana Prasetyo Ningrum. Engkau juga menganugerahkan seorang anak perempuan kepada mereka yang diberi nama Alvila Bulan Claudia. Kiranya Engkau memberkati masa depan anak kekasih kami ini, dan juga proses pemulihan bagi Ibu Ria Riana, Tuhan juga tetap memberkati. Kami bersyukur dan berduka cita bersama dengan kekasih kami, keluarga Bapak Efrando Tarigan dan Ibu Novita Ria Ginting, di mana pada tanggal 13 April Engkau memanggil pulang ke pangkuanmu ayah terkasih dari Ibu Novita Ria Ginting, ayah mertua dari Bapak Efrando Tarigan, yaitu Bapak Jason Ginting di Medan. Proses pemakaman juga telah berjalan dengan baik, dan kami berdoa bahwa keluarga ini juga mereka akan berduka sebagaimana anak-anak Tuhan berduka, karena memiliki pengharapan untuk kelak bersama dengan semua orang yang telah mendahului mereka. Proses kembali keluarga Bapak Efrando Tarigan dari Medan menuju ke Sangatta, kiranya Tuhan juga yang akan campur tangan. Ya Bapa di sorga, kini kami berdoa kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan umat-umatmu dalam tangan pengasihanmu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, tidak ada yang tersembunyi di matamu. Ketika mereka bergumul untuk pendamping hidup mereka, ketika mereka bergumul untuk masa depan anak-anak mereka, ketika mereka bergumul untuk pemulihan dari sakit secara fisik maupun rohani, baik pribadi maupun anggota keluarga, bahkan ketika mereka bergumul untuk kebutuhan hidup hari lepas hari, bergumul untuk anak-anak mereka atau anggota keluarga yang tidak bersama dengan mereka, terpisah oleh karena tempat tinggal, pekerjaan, tempat studi. Semua pergumulan umat-umatmu terang benderang di mata Tuhan. Karena itu tiliklah dan Engkau berkenan menjadi jawaban atas setiap pergumulan hidup umat-umatmu. Dan apapun yang menjadi rancangan hidup umat-umatmu, kiranya Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Bahkan kami ada dalam pergumulan bersama seluruh dunia. Dengan adanya suasana krusial ini, pandemi corona yang sedang menimpa dunia ini, kami berdoa di dalam nama Yesus,
Semua alam semesta dan ciptaan-Mu tunduk di hadapan-Mu. Karena itu kami percaya adalah perkara kecil di mata Tuhan untuk mengenyahkan seluruh pandemi corona ini dari muka bumi ini, dari wilayah Indonesia, dari kota Sangatta di mana kami berdomisili, bahkan dari keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami memohon, lindungilah kami semua dengan kuasa darah-Mu. Bentengilah kami semua dengan pasukan malaikat sorgawi-Mu. Keluar masuk kami kemanapun kami pergi, malaikat sorgawi-Mu tetap berkemah di sekeliling kami, menjagai, melindungi, memelihara dan memberkati kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, pencobaan, kecelakaan, sakit, penyakit. Bahkan kami berdoa untuk pergumulan orang-orang atau sesama kami yang berduka dengan kehilangan anggota keluarga mereka di masa pandemik ini. Bahkan juga yang kehilangan anggota keluarga mereka dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberikan penghiburan yang sejati kepada mereka. Masih begitu banyak saudara-saudara kami yang terindikasi mengalami virus COVID-19 ini. Tuhan sanggup untuk memulihkan mereka. Bahkan begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan usaha mereka yang ditutup, mengalami PHK yang besar-besaran. Tuhan, kami mohon pulihkanlah keadaan ini, pulihkanlah keadaan umat-umat-Mu. Bahkan kami menyerahkan untuk tim medis yang terus berjuang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolong sesama kami yang terindikasi mengalami virus COVID-19 ini. Bentengilah mereka dengan kuasa darah-Mu. Seluruh pemerintah kami, biarlah Engkau juga yang akan memberkati dan mengurapi mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk mengambil keputusan kebijaksanaan dalam penanganan, mempercepat penyebaran rantai virus ini supaya segera berakhir. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat sorgawi kepada mereka. Bahkan bentengi pemerintah kami juga dengan kuasa darah-Mu, dengan pasukan malaikat sorgawi-Mu. Bahkan kalau kami boleh memohon kepadamu Bapa, Engkau juga tilik gereja-Mu. Lihatlah gereja-Mu yang telah berminggu-minggu mengalami kekosongan. Karena itu kami berdoa, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup untuk mengembalikan fungsi gereja-Mu. Namun ketika Engkau mengembalikan fungsi gereja-Mu, jangan biarkan mesbah Allah di tengah-tengah keluarga pun berakhir, tetapi itu akan terus berlanjut di dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, menyerahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam berbagai keberadaan hidup mereka. Tiliklah mereka dan berkatilah mereka. Ya Tuhan, kami ada dalam masa penantian. Apapun yang menjadi kedaulatan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini, bahkan di tengah-tengah gereja POUK Sangatta Baru, di tengah keluarga kami masing-masing, biarlah Tuhan yang akan berperkara dengan indah, sebagaimana kami mau mengerti dan menerima itu dengan iman percaya kami, bahwa Engkau sedang menata intan-intan-Mu di tengah dunia ini. Karena itu kami yakin dan percaya Engkau menjumpai kami kelak sebagai intan-Mu yang tertata dengan baik, yang mulia, yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami semua, seluruh masyarakat Indonesia bergandengan tangan bersama dengan pemerintah, bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami. Karena itu kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, bersama kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Yang pertama,
diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa pemindahan gereja ke rumah masing-masing masih tetap berlanjut dan sesuai dengan himbauan PGI, bahkan juga surat pastoral yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat POUK Sangatta Baru bahwa ibadah atau pemindahan ibadah ke rumah masing-masing masih akan berlangsung sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Karena itu kita masih akan tetap beribadah di rumah-rumah dengan memakai fasilitas ibadah yang dilakukan oleh pendeta dan majelis, yaitu melalui live streaming dapat dibuka atau diakses di Facebook POUK Sangatta Baru ataupun juga lewat YouTube yang dibagikan lewat WA, dan yang tidak memiliki sarana ini secara fisik akan diberikan kepada keluarga-keluarga kita. Yang kedua, untuk ibadah kategorial khususnya sekolah minggu, materi ibadah sekolah minggu disiapkan oleh seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada. Dan itu juga dilakukan dalam bentuk YouTube dan dibagikan setiap hari Minggu pagi kepada orang tua anak-anak. Namun tidak juga menghalangi bahwa dalam ibadah minggu keluarga supaya mengajak anak-anak untuk ikut bersama dalam ibadah ini. Untuk ibadah kategorial PKB, PW, pemuda, bahkan ibadah keluarga tetap berjalan seperti biasa di rumah dan bersaat teduh masing-masing. Seluruh kelengkapan ibadah disiapkan oleh pendeta dan majelis dan dibagikan dalam bentuk PDF melalui WA masing-masing. Khusus untuk ibadah kategorial remaja diharapkan dapat bergabung bersama dengan ibadah minggu bersama dengan seluruh keluarga di rumah masing-masing. Diharapkan kita tetap bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat pemutusan penyebaran virus COVID ini. Karena itu kita tetap patuh pada protokol pemerintah yang diberikan dan juga seruan dari PGI serta surat pastoral dari pendeta dan majelis jemaat POUK Sangatta Baru. Kemudian, sebagaimana yang sudah didoakan di dalam doa syafaat tadi, kita bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Nathan Tandirerung dan Ibu Grace Mawei atas proses melahirkan melalui operasi sesar pada tanggal 26 Maret 2020. Keluarga ini dianugerahi seorang anak perempuan yang diberi nama Naomi Mercy Tandirerung di Rumah Sakit Kudungga Sangatta. Pendeta dan majelis serta seluruh jemaat mengucapkan selamat dan Tuhan memberkati. Yang kedua, bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Agus Sulistyo dan Ibu Ria Riana Prasetyo Ningrum atas karunia yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka menghadirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Alvila Bulan Claudia pada tanggal 7 April 2020. Pendeta dan seluruh majelis serta jemaat POUK Sangatta Baru mengucapkan selamat dan Tuhan memberkati. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Benyamin Pohan Simanjuntak dan Ibu Maria Hutagaul, anak dan anak menantu dari Bapak Kasmin Hutagaul dan Ibu Nurlinda Panjaitan, di mana proses operasi sesar
dapat berjalan dengan baik. Namun dalam kehendak Tuhan, anak terkasih mereka yang diberi nama Katelia Bianca Pohan telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Bersyukur untuk proses pemakaman berjalan dengan baik. Doa kita bersama agar keluarga tetap diberkati oleh Tuhan, diberikan penghiburan yang sejati oleh Tuhan. Demikian juga kita berduka bersama dengan keluarga Bapak Efrando Tarigan dan Ibu Novita Ria Ginting, di mana pada tanggal 13 April yang lalu Tuhan memanggil ke pangkuannya ayah terkasih dari Ibu Novita Ria Ginting, ayah mertua dari Bapak Efrando Tarigan di Medan. Proses pemakaman pada tanggal 14 April berjalan dengan baik. Kita doakan bersama proses kembali keluarga Bapak Efrando dari Medan menuju ke Sangatta supaya dapat berjalan dengan baik. Kemudian bagi keluarga-keluarga bahkan saudara-saudara yang telah memberikan persembahan syukur, baik itu persembahan minggu dari tanggal 22, 29, 5 April sampai dengan perayaan Paskah, dapat dilihat di slide yang ada atau di WA yang dibagikan, ada di situ dapat diikuti dan dilihat. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah berpartisipasi dalam menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat POUK Sangatta Baru, dan kami tetap menghimbau agar persembahan yang kita kumpulkan juga mulai dari minggu ini 19 April supaya dapat bisa langsung ditransfer ke rekening gereja POUK, atau juga dapat menitipkan ke Pendeta Berlin di Pastori, atau juga mengumpulkan dalam beberapa minggu ke depan sampai akhir Mei. Kita masih akan beribadah di rumah, baru diserahkan kembali ketika ibadah kembali berjalan dengan normal, atau dapat menitipkannya juga di tempat Pendeta Berlin. Ini himbauan bagi kita sekalian tentang persembahan. Dan yang berikut, saudara-saudara kita yang berulang tahun mulai dari tanggal 5 April sampai dengan 19 April, mohon maaf baru dapat direkap dengan baik dan ditampilkan melalui slide atau di WA saudara-saudara masing-masing dapat membukanya. Dan bagi saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan mereka, seluruh pendeta dan seluruh majelis serta jemaat POUK Sangatta Baru mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang pertama mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Demikian warta jemaat bagi kita pada Minggu 19 April 2020. Pendeta dan seluruh majelis jemaat mengucapkan kepada kita sekalian selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan berdasarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. 1 Tawarik pasal 29 ayat 14, demikian firman Tuhan. "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini?
Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mengiringi kita memberikan persembahan syukur, bersama kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 450 bait pertama dan kedua, Hidup Kita yang Benar. Umat Tuhan, kami mohon berdiri. Mari bersama kita mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa di surga, kami mensyukuri kebaikan-Mu yang memberikan waktu dan kesehatan bagi kami untuk bekerja, sehingga kami dapat menghasilkan apa yang kami butuhkan. Persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu ini adalah ungkapan rasa syukur kami karena kebaikan-Mu. Jauhkanlah hati kami dari keserakahan, dan ajarlah kami menggunakan berkat-berkat-Mu bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kepadamu, berkatilah seluruh persembahan jemaat-jemaat-Mu ini. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang terus dengan tekun dan tulus hati untuk menopang pekerjaan-Mu melalui pemberian persembahan, baik persembahan ibadah minggu, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, bahkan umat-umat-Mu yang terus dengan setia menopang kebutuhan hidup para hamba-hamba Tuhan. Umat-umat-Mu ini tidak akan hidup dalam kekurangan, tetapi kelimpahan hidup yang akan mereka alami dalam sepanjang hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Mari kita kidungkan pujian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Allah mengutus.
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan pernyataan iman bahwa kita siap dipakai oleh Tuhan menjadi duta pembawa damai sejahtera Allah. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah minggu ini, kita kembali kidungkan pujian Kidung Keesaan 535 bait yang pertama. Umat Tuhan dipersilakan duduk dan dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Seluruh keluarga dipersilakan untuk saling mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbahagia tanpa harus bersalaman. Dengan demikian seluruh rangkaian ibadah Minggu 19 April 2020 telah berjalan dengan baik dan telah berakhir dengan baik. Atas nama pendeta dan seluruh jemaat, seluruh majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.